Keracunan satu keluarga di Bekasi membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berantai yang mengerikan. 3 pelaku terlibat dalam kematian terhadap 9 orang, di mana 6 diantaranya berada dalam satu garis pohon keluarga. Kamis 12 Januari, warga di daerah Ciketingudik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya penemuan jenazah satu keluarga. 3 orang tewas diracun oleh anggota keluarganya sendiri karena korban mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan sejumlah pelaku di Cianjur. Ketiga pelaku, Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin diketahui sebagai pembunuh berantai. Pembunuhan berantai ini berawal dari aksi penipuan yang menyasar para TKW untuk digandakan uangnya. Pelaku mengaku sebagai orang pintar yang bisa membuat orang menjadi kaya dan sukses. Motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan. Pelaku yang melakukan upaya penipuan dan pembunuhan dengan modus mengaku sebagai orang pintar memberi janji manis kepada para korban. Korban yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, lantas menagih janji kesuksesan dan kekayaan. Dan saat itulah, para korban dihabisi dan jasadnya dikubur di sekitar rumah tersangka. Pembunuhan berantai ini didalangi oleh pelaku bernama Wawon. Ia bersekongkol dengan Solihin yang bertugas sebagai eksekutor. Pembunuhan berawal dari korban pertama, seorang TKW bernama Siti, yang dibunuh di Surabaya tahun 2020. Pembunuhan berlanjut ke Cianjur, Jawa Barat, dengan sejumlah korban yang dikubur di halaman rumah pelaku. Para korban ini adalah Farida, seorang TKW yang dikubur di halaman rumah pelaku pada tahun 2020. Berlanjut ke pembunuhan Noneng, korban yang merupakan mertua Wawon. Korban selanjutnya adalah Wiwin, yang merupakan istri pertama Wawon yang juga anak kandung Noneng. Lalu Halimah, yang merupakan istri kelima Wawon, serta Bayu, bocah usia 2 tahun anak kandung Wawon dengan Ai Maimunah. Pembunuhan berantai ini masih berlanjut hingga ke daerah Bekasi, Jawa Barat. Korban-korban ini diketahui bernama Ai Maimunah, yang merupakan istri siri Wawon, anak kandung Halimah. Korban berikutnya ialah Ridwan Abdul Muiz, anak dari Ai dan Didin, mantan suami Ai, dan Muhammad Rizwandi yang merupakan anak dari Ai dan Didin. Ya, disinilah tempat ditemukannya jasad ataupun kerangka berikutnya dari korban Wawon dan juga Solihin yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan berantai ini. Seperti kita lihat di belakang saya, terdapat lubang. Ini tidak jauh dari rumah Solihin, bahkan berbatasan dengan dinding. Dan rumah Solihin ini berada di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang. Dan kalau kita melihat dan juga berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa yang terdapat dalam lubang tersebut atau kerangka yang ditemukan dalam lubang tersebut adalah Noneng dan juga Wiwin. Kami akan mencoba melihat langsung kediaman Wawon. Jadi disinilah tempat ditemukannya korban Wawon selanjutnya, yaitu tepat di kediaman Wawon. Kalau kita melihat di sini ada WC dan terdapat lubang tempat ditemukannya jasad. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, jasad yang ditemukan di lubang ini adalah anaknya Wawon, berumur 2 tahun, laki-laki, bernama Bayu. Dan kemarin kami juga mendapatkan kesempatan dari pihak kepolisian untuk masuk langsung ke dalam melihat, dan kami melihat terdapat sebuah lubang yang berada di dalam kamar.
Berdasarkan informasi yang kami dapat, lubang itu merupakan lubang untuk target Wawon berikutnya, yaitu istri keempat Wawon yang memang tinggal bersama Wawon di rumah ini. Ya, inilah tampak lubang yang memang digali dari Wawon yang memang ditemukan jasad Farida. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, kalau Farida ini sebelumnya Solehin juga yang termasuk tersangka mengontrak tempat ini selama 4 bulan di tahun 2021. Dan tempat ini pun ditinggalkan dengan meninggalkan jasad Farida di lubang ini. Di dalam rumah Wawon juga ditemukan sebuah lubang yang telah disiapkan untuk target berikutnya, yaitu istri keempat Wawon, Iis Suryati. Namun mirisnya, Iis tidak pernah tahu terkait rencana Wawon dan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS. Enggak, bahwa yang satu lagi katanya itu buat ibu. Ya, Yang gali lubang itu. Lubang yang satu lagi katanya buat ibu. nggak tahu. Tadi sempat ada yang nguapin gitu nggak? Enggak. Kan katanya itu mah buat sepiteng, dari kamar mandi ibunya. Gitu. Kan misah kamar mandi ibunya sama kamar mandi saya pribadi. Ada gelagat mencurigakan, ibu bisa di rumah sering menyendiri, sering gitu nggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Bukan hanya Iis, tetangga sekitar juga mengaku tidak pernah mencurigai Wawon maupun Solihin atas perbuatannya mengubur korban di halaman rumah. Nggak ada kecurigaan apa-apa, nggak dengar apa-apa. Dikira baik-baik aja. Nggak seperti kayak sekarang ada musibah seperti ini, ya. Ada masalah pembunuhan gitu, enggak ada. Orangnya baik, bersosialisasi dengan masyarakat, suka nolong yang terutama yang anak-anak sakit atau siapapun itu yang panas atau yang meriah, yang kesurupan, dia yang ngasih air gitu ya untuk obat. Hingga kini, total keseluruhan korban yang sebagian besar masih keluarga berjumlah 9 orang. Mereka dibunuh untuk menutupi jejak kejahatan para pelaku. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dan mencoba mencari tahu apakah ada indikasi korban lain dan juga motif lain dari kejadian ini. Kemarin kita membuka posko yang ada di Cianjur ini dalam rangka menuntaskan penyelidikan kami terkait dengan kasus pembunuhan berantai ini. Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Hingga saat ini pihak kepolisian terus mencari tahu siapa saja yang akan menjadi korban dari kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Wawon dan juga Solihin, dan juga akan mendalami terkait dengan apa motif dari kasus pembunuhan berencana ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Adila Senur Ihsan,